Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali GPD FMM menyapa saudara. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari saudara kasih Tuhan. Ayat 12 dan ayat 13 berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Saudara. Kita berhutang kepada roh. Saudara, kita berhutang kepada roh. Kenapa? Saudara kasih Tuhan, kalau kita menolak roh itu, kalau kita, saudaraku, tidak menerima roh itu, roh besar, saudaraku, yang Tuhan sudah berikan di atas loteng ketika hari Pentakosta. Saudara kasih Tuhan, kenapa? Saudaraku, karena kita harus, saudaraku, hidup dalam roh. Kita, saudaraku, harus dipimpin dalam roh. Maka kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Dan kalau kita, saudaraku, sudah mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, maka saudara kita tidak lagi hidup dalam perbudakan daging. Kita tidak lagi saudaraku hidup dalam menuruti keinginan daging, saudaraku. Tapi kita hidup menurut pimpinan roh. Dan kita hidup menurut keinginan roh, saudaraku. Kenapa saudara Tuhan kita perlu mengikuti, saudaraku? Tentunya ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Apa itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, tetapi yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah saudara, kalau kita menerima roh, saudaraku, maka kita menjadi anak. Kita menjadi anak Allah. Roh itu ayat 16 bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita saudaraku adalah anak-anak Allah, saudaraku, maka kita berhak menerima janji Allah. Setelah kita dilayakan, dibenarkan, kita boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, maka kita, Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan kita akan menjadi ahli waris. Tetapi saudaraku ditekankan lagi dalam ayatnya yang ke-17. Janji Allah, ayatnya yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara Tuhan, menderita di sini adalah menderita karena tidak melakukan daging, saudaraku. Daging kita, saudaraku, seringkali membuat saudaraku tidak bisa menerima penderitaan, saudaraku, karena kita tidak menerima. Tidak, saudaraku, mau mematikan dia, saudaraku. Kalau kita mematikan, saudaraku, seringkali daging kita berontak. Tetapi saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa kalau kita, saudaraku, ingin menjadi ahli waris, kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya, saudaraku, kita mematikan perbuatan daging dan kita hidup dalam roh, maka dikatakan kita akan juga dipermuliakan dalam roh. Dalam nama Yesus Tuhan, kembali kami datang padamu. Hamba berdoa bersyukur Tuhan, bahwa kembali Tuhan ingatkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan berhak menerima janji Allah apabila Tuhan kami mematikan perbuatan daging kami. Dan kami hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Dan akan terus mewarisi Tuhan, ahli warismu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati perusahaan, restoran, memakan, warung, bengkel, salon mereka. Berkati kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka. Rumah tangga keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Dalam sekolah, dalam kuliah,
dengan online yang ada. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap sama Tuhan, tidak pernah berubah. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sekali lagi berkati mereka, lindungi mereka dan kuasai mereka. Berkati negara kami, negara Indonesia, berkati kota kami, kota Tangerang Selatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meteraikan semua ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.